Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Habibur Rahman. Jadi saya adalah MC pada acara hari ini. Yang pertama-tama, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai acara hari ini agar berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, langsung saja dimulai. Untuk yang pertama, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para dosen yang sudah hadir dan sudah mengikuti acara ini, walaupun kita belum bisa bertemu dan semaksimalnya kita bisa bertemu walaupun melalui daring ini. Baik, yang pertama langsung saja kita saksikan sambutan dari Ketua Panitia Coding 2020, yakni Saudara Arfianto. Kepada Saudara Arfianto, saya persilahkan. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada acara pembukaan Coding 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam juga tetap terjunjukkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat yang dipanjatkan kepada baginda Rasul kita tercurah kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya, dan kita semua hingga di akhir zaman. Yang terhormat Bu Artati selaku Kepala Program Studi D3 Teknik Informatika, yang saya hormati pula dosen D3 Teknik Informatika, yang saya hormati pula alumni D3 TI, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa D3 Teknik Informatika. Seperti yang kita ketahui, program studi D3 Teknik Informatika genap berusia 18 tahun pada tanggal 13 April 2020. Sebagai peringatan dan ungkapan syukur dalam rangka Dies Natalis ke-18 ini, D3 TI menggelar rangkaian kegiatan dengan tema 18 Semangat Solidaritas hingga Membara. Tema tersebut mengandung makna bahwa pada umur ke-18 ini akan tumbuh semangat dalam rasa semakin solid atau erat hubungan antara mahasiswa, prodi, dosen, dan alumni. Jingga Membara merupakan gambaran dari ciri khas warna prodi TI yang sedang semangat. Rangkaian Dies Natalis ke-18 ini dibagi menjadi 3 kategori kegiatan, yaitu pertama, pembukaan acara hari ini, kedua, ada acara perlombaan, dan yang ketiga adalah puncak acara. Kami berharap rangkaian kegiatan dalam rangka Dies Natalis ke-18 TI dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi kepada prodi D3 TI pada khususnya dan UNS pada umumnya. Jadi untuk itu adanya partisipasi dan sinergi dari semua pihak menjadi penting dalam menyukseskan Dies Natalis ke-18 tahun ini. Cukup sekian itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia Coding 2020 dari Saudara Arfianto.
Terima kasih kepada Saudara Trianto. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya atau ke rangkaian acara berikutnya, saya ada jargon untuk acara coding ini. Jadi coding ini memiliki jargon, yakni 18 semangat, solidaritas, jingga membara. Oke, saya ulangi lagi. Didurkan ya, kita latihan dulu. 18 semangat, solidaritas, jingga membara. Oke. Nanti bisa diikuti teman-teman biar acara pada hari ini bisa rame, walaupun mungkin ada yang hujan di rumah masing-masing. Oke ya, kita jargon dulu. 18 semangat solidaritas, jingga membara. Jingga membara. Hingga membara. Oke, terima kasih. Lanjut ke acara berikutnya, ya ini sambutan Ketua Umum Emelkom 2020, Saudara Dimas Wisnu Wibowo. Kepada Saudara Dimas Wisnu Wibowo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya alangkah baiknya kita open kamera ya, karena kita disiarkan langsung melalui Instagram Emelkom. Biar kelihatan kegantengan dan kecantikan dari teman-teman. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hartati SSI MSI selaku Kepala Program Studi D3 Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Edi Susilo selaku Ketua Kadikom UNS. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen D3TI. Yang saya hormati teman-teman alumni D3TI. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman pengurus Emelkom periode 2020 dan teman-teman mahasiswa D3TI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun tidak langsung secara tatap muka. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun Sugeng Ambal Warsa untuk prodi tercinta kita D3 Teknik Informatika UNS yang ke-18. Semoga semakin jaya, selalu mendidik dan menciptakan generasi penerus bangsa yang mampu membangun masa depan Indonesia dengan karya, kreativitas, dan inovasinya. Perayaan ini bukanlah sebatas mencari kesenangan semata, tapi sebagai bentuk evaluasi dan pengembangan diri sejauh mana kita melangkah, target-target apa yang sudah tercapai, target apa yang belum kita capai. Serta kita harus memikirkan target ke depan atau impian apa yang harus kita capai agar dapat menciptakan prodi kita yang unggul seperti apa yang dituliskan di visi misinya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta pembukaan coding ini baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Instagram yang telah menyempatkan waktu dan kuotanya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah merancang acara ini sebaik mungkin walaupun terhalang oleh jarak di tengah pandemi corona ini. Karena memang rencana itu indah Tuhan ini tidak bisa kita tebak. Rencana yang patut kita rasakan dan tak pantas kita rasakan. Kita hanya bisa berdoa dan semoga wabah ini cepat selesai dan mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Coding atau Celebration of Diploma Informatic Engineering ini merupakan program kerja tahunan dari Emelkom. Acara ini diadakan sebagai bentuk perayaan Disnatalis Prodi D3TI dan nantinya akan ada serangkaian acara untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya. Baik, peran himpunan cukup penting dalam membangun prodi. Maka dari itu, di pengurusan baru yaitu Emelkom 2020, harapannya ada sinergi yang baik antara pihak prodi, alumni, pengurus, dan anggotanya untuk bekerja sama membangun program studi D3 Teknik Informatika UNS menjadi lebih baik lagi. Karena Emelkom bukanlah hanya pengurus, tapi kita semua adalah Emelkom. Emelkom, yes we can, satu jingga bangga. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan.
di pandemi corona ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta selalu berdoa dan mematuhi aturan-aturan pemerintah agar pandemi corona ini cepat berlalu. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Wisnu yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, ini ada chat dari teman-teman. Snacknya tidak ada ya? Oh ya, untuk snack bisa diambil di rumah masing-masing ya. Siap. Oke, langsung saja untuk sambutan berikutnya, yakni sambutan perwakilan alumni dari Katikom oleh Saudara Edi. Kepada Saudara Edi, kami persilahkan. Apakah suara saya masuk? Siap, masuk. Masuk, Pak. Masuk. Jelas Mas? Jelas. Pak. Jelas. Snacknya belum masuk, Mas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Udah masuk ya? Masuk. Oke, Ya. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kehadirat Allah wabarakatuh. Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan meeting walaupun by Zoom ya. Kita bisa melihat wajah teman-teman yang bahagia ya. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang masih setia dan istiqomah untuk menjalankan apa yang menjadi sunnahnya. Yang kami hormati Kepala Prodi Etika Teknik Informatika MIPA UNS, kemudian yang kami hormati semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa menjelaskan karena memang ini masih di jalan ya, belum sampai di kantor. Mohon maaf kalau suaranya nggak terlalu jelas. Kemudian teman-teman alumni yang saya banggakan dan adik-adik Emailcom yang kami banggakan. Yang pertama tentunya saya sebagai perwakilan dari Katikom, dari alumni UNS mengucapkan selamat ulang tahun untuk teknik informatika yang ke-18 ya. Artinya usia yang ke-18, usia yang sudah dewasa, sudah melewati angka 17. Artinya sudah saatnya memberikan peran yang lebih kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Baik, teman-teman semua hadirin yang kami banggakan, saat ini adalah momentum, saatnya momentum dari alumni-alumni ataupun yang masih aktif jadi mahasiswa teknik informatika mengambil peran yang lebih. Dengan adanya wabah corona yang ada di dunia ini, wabah global, ini menyebabkan perilaku yang berbeda ya. Masyarakat itu perilakunya akan berubah total. Bahkan totalnya sampai 90 sampai 95% ya. Kalau dulu era digital sudah masuk kepada masyarakat, mereka beralih kepada online dan lain sebagainya, itu mungkin hanya mencapai 50%, bahkan mungkin kurang. Tapi dengan adanya corona ini, mau tidak mau kita bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah dan lain sebagainya, maka perilaku masyarakat akan berubah total. Sehingga mau nggak mau orang itu akan dipaksa untuk beralih kepada dunia teknologi. Sehingga ini adalah kesempatan, momentum yang emas ya, momentum yang bagus untuk para profesi atau profesionalisme di bidang IT, saatnya memberikan pelayanan, memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Karena saat ini adalah dunia IT, yang memberikan peran terpenting adalah orang-orang IT. Nah, ini momentum yang sangat momentum yang sangat bagus untuk memberikan peran dan manfaat yang lebih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian saat ini, hari ini juga saya bersama teman-teman itu juga meluncurkan sebuah aplikasi belanja online ya, namanya Pasarku, pakai od ya .com ya. Kita berbasis website dahulu,
aplikasi sedang dikembangkan dan proses mendaftarkan di Play Store. Artinya apa, teman-teman? Ini dunia usaha. Kalau dari kacamata para pengusaha, saatnya berganti ya. Mungkin para pemain lama, pemain yang masih belum memainkan peran dunia IT, mereka akan berpikir akan tergantikan oleh peran-peran baru. Makanya saatnya teman-teman yang usaha ataupun yang menjadi profesional itu akan memberikan peran yang sangat lebih, sehingga diharapkan teman-teman mampu ya, para alumni maupun yang masih aktif dari mahasiswa, itu saatnya memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ini masih di jalan jelas. Kemudian sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 kepada Teknik Informatika. Kami berdoa, kami berharap semoga mulai detik ini Teknik Informatika terus berkembang, terus maju, terus jaya, sehingga benar-benar memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian adalah sambutan dari Katikom oleh Bapak Edi. Untuk yang baru bergabung, kita jargon dulu. Kita di sini ada jargon biar acaranya ramai dan kita makin semangat walaupun di tengah karantina. Oke, jargonnya adalah 18 semangat solidaritas jingga membara. Oke, kalau saya bilang 18 semangat solidaritas, jawabnya jingga membara. Oke, betul ya? Jawabnya jingga membara. Oke, saya mulai. 18 semangat solidaritas Hingga membara. Oke, terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Kaprodi, ini Bu Hartati, yang dilanjutkan oleh simbolis memakai masker. Oke, kepada Bu Hartati, saya persilahkan. Cerita sejuta. Apakah Bu Hartati sudah ada di ruangan? Baik, sambil menunggu Bu Hartati, Ibu. Oke, ada yang minta ice breaking nih. Oke, agar semangat lagi, kita jargon lagi ya. Mungkin tadi yang belum ikut bisa ikutan lagi untuk jargonnya. Oke, kita jargon ya. 18 semangat solidaritas. Hingga membara.
Jingga membara. Oke, terima kasih. Super. Oke. Kita ke sambutan yang lain dulu. Hingga membara. Yang sambutan berikutnya adalah sambutan Ketua Divisi Kemahasiswaan dan Kompetensi yang diwakili oleh Bapak Fendi. Kepada Bapak Fendi, kami persilahkan. Baik ya, terima kasih. Bisa didengar ya, Mas? Bisa, Pak? Ya, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tetap pada Tuhan Yang Maha Esa, yang terhormat Bapak Prodi, rekan-rekan dosen di 3TI, teman-teman alumni dan rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera bagi semua ya. Masih dalam pandemi COVID-19 ini ya, tidak menghalangi kita dalam merayakan ulang tahun untuk Prodi D3TI tercinta ini ya. Dan sebagai dosen tentu saja sangat mengapresiasi ya kegiatan mahasiswa, apalagi yang flashback di tahun-tahun sebelumnya, mungkin perayaan dengan euforia tersendiri itu kan terbatas ya. Dengan adanya wabah ini ternyata memberi kemudahan ya, kemudian kita bisa mengajak teman-teman alumni yang dari jauh, bahkan dari luar Jawa pun ya, berkat peran teknologi informasi yang sangat. Nah, sebagai dosen yang sehariannya melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, tidak bisa terlepas dari bantuan mahasiswa dan alumni. Ya. Bahkan untuk update ilmu yang skala industri, kami harapkan untuk teman-teman alumni untuk bisa berkolaborasi ya, dengan kerjasama dengan Prodi untuk kolaborasi baik melalui webinar maupun semacam seminar terbatas lah dari jarak jauh kami harapkan. Benar seperti yang diutarakan oleh Mas Edit itu sebagai Ketua Katikom ya, bahwa sebagai mahasiswa saat ini jadilah agen penggerak melalui inovasi-inovasi yang bermanfaat, apalagi masa-masa ini kebutuhan masyarakat yang di satu sisi masyarakat ada yang bingung, ada yang galau. Nah, peran teknologi informasi untuk saat ini memang sangat berperan sekali. Semoga kedepan kita semua dapat berkolaborasi antara alumni dan mahasiswa dan semakin sukses untuk kemanfaatan masyarakat. Selamat ulang tahun Prodi D3 Teknik Informatika ke-18. 18 semangat, solidaritas hingga membara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian adalah sambutan dari Divisi Kemahasiswaan dan Komunikasi oleh Bapak Fendi. Untuk berikutnya adalah sambutan dari Kepala Prodi, Bu Hartati. Kami persilahkan. Dilanjutkan dengan simbolis pengesahan acara coding tahun ini. Silakan Bu Hartati. Bu Hartati tidak terhubung ya? Kurang tahu. Iya. Bu Hartati masih ada masalah jaringan, Mas.
Oke, langsung saja Bu Harati untuk sambutannya. Lanjut dulu aja Mas. Oh ya, sepertinya lagi gangguan koneksi untuk Bu Harati. Kendala teknis Mas. Baik, untuk menunggu Bu Harati yang sedang gangguan koneksi, semoga saja segera bisa bergabung kembali. Kita lanjut dulu ke acara selanjutnya, yakni pemutaran video oleh PDD. Kepada yang bertanggung jawab, saya persilahkan untuk memutarkan videonya. Tes. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala Program Studi D3TI, yang saya hormati juga dosen-dosen D3TI, dan rekan-rekan mahasiswa dan alumni salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya perwakilan dari divisi PDD mau menampilkan video ucapan Dies Natalis yang kemarin sudah diedit dan juga di-share di media sosial. Mohon maaf apabila nanti ada kendala koneksi. Soalnya di sini koneksinya tidak selalu stabil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat menikmati videonya. Dies Natalis, Prodi D3 Teknik Informatika UNS. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Kami keluarga D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Kami keluarga D3 Teknik Informatika yang ke-18 untuk program studi kita tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-18. Selamat ulang tahun untuk Prodi D3TI yang tercinta yang ke-18. Selamat ulang tahun ke-18. Selamat ulang tahun kepada D3 Teknik Informatika yang ke-18. Selamat ulang tahun yang ke-18. Dan selamat ulang tahun ke-18. Selamat ulang tahun untuk Selamat ulang tahun kepada D3 TI tercinta
Selamat ulang tahun yang ke-18. Selamat ulang tahun Teknik Informatika Universitas 19 Jakarta yang ke-18. Selamat ulang tahun yang ke-18. Selamat ulang tahun yang ke-18. Selamat ulang tahun buat D3 Teknik Informatika. Selamat ulang tahun untuk program studi D3 Teknik Informatika ya. Selamat ulang tahun yang ke-18 untuk kami tercinta. Selamat ulang tahun untuk D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi UNS. Selamat ulang tahun kepada D3 Teknik Informatika UNS. Selamat ulang tahun untuk D3 Teknik Informatika. Selamat ulang tahun ke-18 Teknik Informatika. Selamat ulang tahun ke-18 untuk program Diplomatika Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Semoga dapat merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dan menjadi kode kebanggaan kita bersama. Semoga apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan prodi kita dapat terrealisasi. Berkualitas dengan prestasi. Semoga menjadi jurusan yang mampu mencetak alumninya untuk bersaing di dunia kerja dan berkontribusi untuk nusa dan bangsa. Semoga semakin jaya. Semoga D3TI semakin jaya. D3TI semakin jaya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Semoga semakin jaya. Semoga semakin jaya. Membara dan mempesona. Semoga menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Semoga selalu menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Semoga selalu dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Terus beraksi, wujudkan inovasi, tingkatkan prestasi. Emailcom, yes we can, satu jingga bangga. D3TI Baiklah, tadi sudah ditampilkan video ucapan Dies Natalis. Mungkin cukup dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adi yang telah memutarkan video. Semoga D3TI menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter, semakin jaya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, dikarenakan Buar tadi masih terkendala koneksi, saya lanjut ke acara berikutnya, yakni penyampaian rangkaian acara coding 2020. Baik. Untuk acara coding 2020, pelaksanaannya yakni pada hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 24 April 2020 dan 25 April 2020. Untuk tanggal 24 April pada hari Jumat, yakni acara pelaksanaan lomba Mobile Legends Bang Bang yang dibuka pada jam 9 hingga selesai. Untuk jam 9 adalah jam 9.10, yakni pengkondisian peserta lomba. Untuk berikutnya dilanjut jam 9.20 pembukaan oleh ketua panitia. Jam 9.30 hingga selesai adalah pelaksanaan lomba Mobile Legends, dan apabila sudah selesai diakhiri dengan penutupan. Untuk pada hari Sabtu pada tanggal 25 April 2020 berlangsung di jam yang sama, yakni pada jam 9 pengkondisian peserta lomba, kemudian dibuka oleh panitia pada jam 9.20, kemudian jam 9.30 dilanjut lomba, yakni grand final untuk lomba Mobile Legends Bang Bang, dan diakhiri dengan penutup. Oke, tadi adalah penyampaian acara coding 2020.
yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Bagi mahasiswa yang mungkin memiliki ahli dalam permainan Mobile Legends, mungkin bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, kita cek lagi apakah Bu Harati sudah online kembali. Mas, gamenya Dota 1 nggak ada, Mas? Untuk Dota belum ada, Mas. Untuk tahun ini sepertinya hanya Mobile Legend dan PUBG. Dota 1 aja, Mas. Baik, Pak. Mas Habib, boleh minta tolong dicekkan dari Mbak Salsa untuk dari Bu Hartati. Halo, Mas Habib. Ya, Pak. IJ. Coba minta tolong dicekkan di panitia. Dari Bu Hartati terkait untuk pengganti sambutan dulu. Oh iya. Habib, tolong dicek ya, Habib. Oke. Yang di grup itu? Iya. Siapa itu? Kenapa bisa masuk ke situ dia? Ya mungkin dia bertanya, kok ada yang tahu misalnya kepegawaiannya pensiun. Baik, tadi Bu Hartati sudah konfirmasi karena ada gangguan konektivitas, tetapi sebelumnya beliau sudah memberikan video sambutan yang sebentar lagi akan diputarkan oleh panitia. Nanti sama lagi ini ada rapat. Oke, sambil menunggu panitia menyiapkan videonya untuk sambutan, kita jargon lagi. Oke. Peserta kali ini adalah 90 orang. Alhamdulillah cukup ramai dan masih ditambah pada streaming Instagram dan YouTube. Kita jargon ya. Kalau saya bilang 18 semangat solidaritas, jawabnya jingga membara ya. Oke, saya mulai. Jawabnya jingga membara seperti itu. Oke, 1, 2, 3. 18 semangat solidaritas. Membara. Jingga membara. Oke. Luar biasa. Oke, baik. Harap menunggu sebentar. Sambil menunggu mungkin bisa saling
ngobrol dulu mungkin dengan temannya, karena 90 orang gitu. Mas Nurmat, makanannya bagi-bagi dong, Mas. Krisis. Teman-teman alumni banyak sekali. Mas Aro ya, Mas Ibrahim, Mas Armada. Halo Pak Topik. Halo. Gak lulus Mas? Alhamdulillah sudah Pak. Mas Alif katanya habis ulang tahun juga. Alhamdulillah. Udah lulus ya? Berarti apa yang dilanjut? Ini Mas Fendi ada juga. Ini teman-teman alumni banyak sekali yang Mas Koma. Halo Pak Taufik. Halo. Halo Pak Taufik. Halo. Terima kasih ya sudah bergabung ya buat teman-teman alumni ya. Ini banyak sekali, ada Mas Arif Bintoro. Oke, ini dari Bu Tati sepertinya. Tidak. Kau sampai bola sini lu. Strategi Informatika merupakan program studi vokasional Universitas 11 Maret Surakarta. Sebagai program studi vokasional, Prodi D3 Teknik Informatika akan terus mencetak tenaga-tenaga pengajar bidang IT yang memiliki Apa itu? Laki rapat. Oh, sama. Bentar. Laki itu. Ya. kompetensi dan integritas yang tinggi. Bidang IT. Semoga momentum Yes Natalis yang ke-18 Prodi D3 Teknik Informatika setelah vokasi UNSC Prodi D3 Teknik Informatika serta seluruh sivitas akademika baik pengelola mahasiswa Ya, maksudnya berbuat kepada seluruh pimpinan,
Oke, dikarenakan Bu Hartanti sudah hadir di antara kita, videonya bisa di-stop dulu. Untuk sambutan berikutnya kepada Bu Hartanti selaku Kaprodi D3TI, kepada Bu Hartanti kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya ada 90 yang hadir. Mohon maaf tadi saya sempat sudah bergabung ya, kemudian ada kendala teknis ya. Semoga tidak mengganggu kelancaran daripada acara kita pada hari ini. Oke, meskipun saya tidak mengikuti dari depan untuk ini ya, untuk rangkaian acaranya tadi ya, saya sampai Mas Edi tadi ya, Mas Edi sudah izin ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia yang sudah berusaha dengan penuh semangat sehingga acara coding kita tetap berjalan ya. Peringatan acara Dies Natalis untuk Prodi ini merupakan salah satu media kita untuk evaluasi diri ya, untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini ya, kemudian apa yang akan menjadi perencanaan kita ke depan ya, sehingga kita bisa mencapai hal-hal yang lebih baik daripada kemarin ya. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada seluruh alumni ya, karena alumni ini tamu ya, tamu dan keluarga ya, pasti jauh-jauh ya ini alumninya ya. Saya lihatnya Mas Fendi ya, kemudian Mas Fendi sudah menoleh ya. Mas Fendi di mana Mas Fendi ya? Kemudian ada Mas Edi ya. Lalu siapa ini, banyak sekali ya. Armada dari Kalimantan. Wah, yaitu ada Mas Armada dari Kalimantan ya, sekali. Masih di Kalimantan ini ya, Mas ya? Masih Bu, masih di Kalimantan. Oke, ya, alhamdulillah itu Mas Ali Bintoro ya. Dan semuanya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nanti kalau disebutkan semuanya absen namanya ya. Kemudian kepada adik-adik Emailcom, juga adik-adik mahasiswa ya, atas antusiasnya untuk acara pembukaan coding pada sore hari ini ya. Tak lupa untuk Bapak, Ibu, dosen dan staf ya. Semoga Mbak Fora hadir tadi, mengajak semuanya untuk hadir mengikuti acara pembukaan ini ya, biasanya paling heboh ya kalau Mbak Fora. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga pada kesempatan ini acaranya bisa berjalan dengan lancar ya. Tak lupa untuk Pak Safi'i ya, tadi saya sudah japri Pak Safi'i, nanti tolong untuk memberikan sambutan ya. Kebetulan saja ini tadi macet ya, nggak tahu ada kendala teknis ya. Nanti Pak Safi'i bisa memberikan sedikit sambutan kaitannya dengan perencanaan untuk sarana prasarana kemajuan prodi kita ke depan, ya Pak Safi'i. Nah, untuk acara pada hari ini ya, saya selaku Kaprodi dan juga mewakili Bapak Ibu dosen ya, sangat terima kasih dan juga memberikan ucapan ya kepada prodi kita tercinta.
selamat ulang tahun yang ke-18 ya. Semoga saja ya, kalau kemarin tahun kemarin kan Sweet 17 ya, kalau sekarang berarti kan Sweet 17-nya sudah terlewati ya, tinggal hal-hal sweet kedepannya itu harus kita capai dan kita raih ya. Dan tentunya ini butuh kebersamaan baik dari mahasiswa, alumni dan juga dosen ya. Kita bersama-sama bagaimana nyengkuyung sehingga prodi kita ini menjadi prodi yang maju ya, kemudian bisa berkelas ya, bisa go internasional, tidak hanya jago di dalam saja ya, tetapi produk-produk kita itu bisa dinikmati oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat dan juga bisa go internasional ya. Saya kira itu ya. Kemudian ada beberapa pesan tadi dari panitia untuk menyampaikan gambaran begitu ya. Kalau prodi kita ini berdiri tahun 2002 ya, kemudian awalnya dari ilmu komputer, lalu di tahun 2005 itu dari 2 bidang minat gitu ya, 2 konsentrasi tambah 1 konsentrasi teknik komputer, 2007 jadi teknik informatika ya. Kemudian di tahun 2019 ya, kita ada transisi manajemen ke sekolah vokasi ya. Nah, tentunya itu dibarengi dengan adanya penyesuaian baik administrasi ya maupun beberapa hal yang sifatnya fasilitas ya. Jadi koordinasinya sekarang kita ke sekolah vokasi ya. Nah, untuk perkuliahannya kita masih di lingkungan FMIPA ya. Jadi itu tentunya sesuatu hal yang memang harus kita jaga keharmonisannya ya. Kita meskipun manajemennya atau koordinasinya dengan sekolah vokasi ya, maka kita harus benar-benar bagi adik-adik mahasiswa ya harus menjaga hubungan baik dengan lingkungan ya. Kalau adik-adik Ilkom itu kan kanan kirinya dengan beberapa hima ya atau HMP ya, maka tetap dijaga hubungan baiknya ya, komunikasinya tetap dijaga. Nah, kemudian mungkin juga ada titipan dari Mas Pendi ya, nanti kalau alumni bagaimana Bu, koordinasinya bagaimana begitu ya. Nah, untuk alumni sementara ini ya masih di bawah FMIPA karena adik-adik semua sampai tahun 2019 itu nanti kelulusan dan ijazahnya itu di bawah FMIPA ya. Jadi secara legal itu Fakultas MIPA ya, namun untuk koordinasi administrasi dan seterusnya itu melalui sekolah vokasi ya. Saya kira itu karena sekarang sudah kita memang visi misi dan seterusnya itu mengarahnya ke vokasional ya. Jadi adik-adik harus siap untuk lebih banyak skill ya. Jadi skillnya lebih ditingkatkan ya, implementasi daripada keilmuannya lebih ditingkatkan ya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi motonya kemarin ya, kalau DIES ya, produktif, inovatif dan kreatif ya. Jadi itu yang harus ditingkatkan untuk kita saat ini dan ke depan ya, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga secara nasional dan internasional. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila saya tidak bisa mengikuti dari awal ya, semoga saja lancar untuk acara coding, meskipun kita semuanya lakukan dari rumah ya, belajar dari rumah dan bekerja dari rumah ya. Tetap semangat ya, stay at home dan kita diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu tadi sekalian untuk pengesahan pada acara hari ini, silakan untuk mohon dibuka. Oke. Itu. Baik. Oke,
dengan bacaan basmalah ya. Semoga cara coding ini menjadikan simbol kita untuk evaluasi diri dan juga memberikan semangat yang lebih ya, yang merupakan rasa kebersamaan kita meskipun kita berada di seluruh penjuru Indonesia ya. Untuk itu acara coding pada hari ini ya saya buka. Nah ini ditandai dengan apa ya? Saya ketuk ini ya. Oke, terima kasih. Semoga lancar dan acaranya bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, demikian tadi sambutan dari Kaprodi D3TI Bu Hartati. Terima kasih atas sambutannya. Oke. Semoga nanti sambutan dilanjutkan Pak Safi'in ya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Semoga D3TI menjadi prodi yang semakin unggul di lingkungan sekitar. Oke. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Pak Syafi'i. Kepada Pak Syafi'i kami persilahkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan secara resmi sudah diberikan oleh Bu Tati gitu ya. Jadi saya sini hanya menambah saja. Kayaknya kalau sambutan terlalu banyak gitu kan juga nggak bagus gitu kan. Apalagi pada umumnya sambutan itu kan berjenjang gitu ya. Kebetulan saya jenjangnya di bawahnya Bu Tati ini ya. Jadi saya hanya menambahi saja gitu kan. Ngobrol-ngobrol Pak, ngasih pengarahan. Iya. Ya, artinya begini Mas, perlu kita ini ya, kita ketahui bersama bahwa sekarang pemerintah itu istilahnya sudah membedakan gitu ya, membedakan posisi antara bidang akademik dengan bidang vokasi gitu kan. Jadi bidang akademik itu memang urusannya dengan teoritis gitu kan, dengan teoritis, keilmuan dan lain sebagainya, berurusan dengan algoritma, teori dan lain sebagainya gitu kan. Beda dengan vokasi gitu kan. Untuk vokasi sekarang memang pemerintah mengarahkan bahwa lebih praktis, terus siap kerja demikian ya, dan itu memang sekarang sudah didukung oleh pemerintah. Dan kemudian ini yang menjadi kalau tidak salah Permendikbud Dikti ya nomor 58 tahun 2019. Kemudian maka dari itu kita harus mengikuti Permendikbud Dikti tersebut. Harapannya adalah bahwa di dalam perkuliahan kita sekarang istilahnya itu larinya memang ke industri, ke langsung gitu ya. Kasusnya itu di rekanan gitu kan, permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Maka dari itu kalau dari kami sendiri, kami istilahnya memiliki tugas yang banyak untuk membangun infrastruktur yang itu mirip kebutuhannya dengan industri. Artinya adalah ketika kita sudah terbiasa dalam PBM semacam itu ya, proses belajar mengajar semacam itu ketika mahasiswa itu nanti lulus gitu ya, atau magang gitu kan, itu sudah sesuai dengan requirement yang dibutuhkan industri. Jadi meskipun gimana ya, ya intinya kita harus mempersiapkan mulai sekarang gitu ya. Harapannya itu dari kami akan mempersiapkan untuk infrastruktur gitu kan, baik untuk server dan lain sebagainya. Kita harus mulai dari sekarang gitu ya. Kita juga bekerja keras gitu kan, karena modelnya kita di UNS itu sistem kompetisi gitu kan, makanya kita juga bekerja keras di situ. Itu yang kalau dari sisi dalam internal prodi D3 atau penyiapan semacam itu. Harapan kami juga itu hubungan antara prodi dengan alumni itu
berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kami itu kepingin menitipkan beberapa mahasiswa yang magang nantinya, karena di sistem yang baru itu kita menggunakan konsep 321, 3 semester itu di kampus, 2 semester di industri, dan 1 adalah campuran. Maka dari itu ya, 2 semester itu lumayan, waktu yang lumayan panjang ya, apabila kita menitipkan gitu kan. Harapannya adalah ketika kami menitipkan itu masih ada istilahnya kontrol ya, monitor dari alumni gitu kan. Artinya kalau dari alumni pertama harapannya adalah ini tidak sungkan gitu ya ketika ada yang salah dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Terus yang kedua memberikan feedback, jadi untuk perkembangan berkelanjutan. Terus yang terpenting itu dulu, jadi kami harus mulai menata semacam itu ya, begitu dengan bagi mahasiswa di 3 teknik informatika. Jadi mungkin kita sekarang berada di dalam masa transisi gitu ya, masa transisi ketika kita biasa perkuliahan itu ya sejujurnya kalau di Indonesia perkuliahan vokasi itu masih ke arah akademik gitu ya, akan tetapi kita tahu-tahu harus lari ke vokasi ya, demikian. Jadi memang dalam masa transisi kita membutuhkan waktu dan pengertian juga ya, dan juga dikarenakan nanti kedepannya kita harus menggunakan tools dan lain sebagainya. Maka dari itu mohon pengertiannya bahwa memang hal ini memang memang arahan, memang benar-benar arahan dari negara gitu kan. Nah mungkin itu saja ya untuk tambahan dari saya gitu kan, untuk untuk D3TI saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 gitu ya. Ya harapannya dengan ulang tahun yang ke-18 kita ya seperti semboyannya gitu ya, jingga membara gitu ya. Jangan lupa semangat solidaritas juga gitu ya. Kalau perlu menggunakan korps, semangat korps gitu ya. Kalau masalah itu nanya ke Mas siapa? Mas Adi, siapa itu? Saya lupa saya. Yang dari Kopassus itu mungkin lebih tahu, korps satuan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada D3 Teknik Informatika untuk capaian usia ke-18, dan harapannya kita semua, baik dari dosen, baik dari alumni, itu bisa lebih mendunia gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sevi yang telah memberikan sambutannya dan arahannya. Oke, berikutnya ada sedikit tambahan dari Ketua Emailcom kita, dari Saudara Dimas Wisnuwibowo. Baik, langsung saja kepada Saudara Dimas Wisnuwibowo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini kita mau bikin dukungan ya di tengah pandemi corona ini, dengan masing-masing peserta bisa menyiapkan maskernya. Jadi kita mendukung untuk masyarakat dan membantu program pemerintah untuk selalu memakai masker di sini, karena bisa mengurangi penyebaran virus corona ini gitu. Jadi nanti dari panitia siap merecording layarnya buat dijadiin video begitu. Izin masuk, teman-teman peserta bisa aja. Biar kelihatan banyak gitu, kejapnya gimana? Ya nanti bisa diinisiasi dari Bu Hartati dahulu. Bu Hartati masih ada ya? Masih, gimana?
Ya, buat dukungan terhadap peraturan pemerintah untuk selalu menggunakan masker, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mohon dipersiapkan semua maskernya ya, biar nanti bisa bersamaan. Ya, Mas Fendi cari dulu. Nanti kalau nggak pakai masker, yang mahasiswa nggak boleh kuliah ya, nggak boleh ikut kuliah ya. Oke, adik-adik sekalian ya, dan juga para alumni ya, kebetulan saat ini adalah masa-masa di mana memang kita semua diberikan proses pendewasaan ya. Saya kira memang kita saat ini menghadapi adanya pandemi COVID-19. Semoga saja ini semua bisa memberikan pelajaran baik secara spiritual ya maupun fisik buat kita semua ya, meskipun memang ini sangat artinya membuat kita khawatir ya, tapi memang ada hal-hal positif yang mungkin yang bisa kita petik ya, banyak hal ya yang bisa menyerap apa itu positifnya adalah pribadi kita masing-masing ya, tapi salah satunya adalah sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi ya, belajar untuk perkuliahan daring ya. Kalau dari dulu untuk perkuliahan daring ini agak susah ya. Nah, untuk menjaga kesehatan kita semua ya, kita gunakan masker ya kalau keluar rumah ya, kalau kita harus istilahnya memang harus keluar rumah ya untuk sesuatu hal yang penting, maka kita gunakan masker ya. Jadi untuk menjaga kesehatan kita bersama ya. Mari kita bersama-sama untuk menggunakan masker kita ya, kemanapun kita pergi maupun keluar ya. Yang nggak bawa masker pakai jilbab atau pakai ya. Ya, 3, 2, 1. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih buat tadi dari panitia sudah di record ya. Oh baik, sudah. Baik, terima kasih. Bisa. Mungkin berkosa ya, berkosa pakai masker gitu ya. Aduh, ini jajak selfie Mbak Fora. Oh ya, bisa, boleh-boleh Bu. Usulnya Pak Eko Hari ini. Pak Eko Hari mana ya? Ayo coba saya screenshot ya. 1, 2, 3, action. Sip, terima kasih. Lagi Bu, lagi. Lagi? Sudah siap semua? Bentar, nah itu sudah action ini. Ya, action terbaik akan diberikan door prize oleh Pak Taufik. Nah itu Arvin sudah cakep banget tuh. Yes, sebentar. Telepon Bu. Nah tadi ada yang minta, yuk lagi yuk, action, 1, 2, 3. Pengen neprok rekening. Ya, oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Oi, maaf Bu, di samping kuliah ini Bu. Baik, terima kasih. Semoga ini ya. Oke. Teman-teman, nanti dipilih lagi ya yang masker terbaiknya ya. Nanti ada hadiah dari saya lagi.
Iya, tuh dapat hadiah Pak Taufik tuh. Yang cari yang maskernya bermotif bagus gitu ya. Syukur-syukur ada maskernya ada tulisannya D3TI gitu. Iya. UNS. Nyun pamunten maaf. Saya sambil kelas ini soalnya. Monggo bisa dilanjut teman Mas moderator. Oke, baik, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya. Untuk sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya ingin menyampaikan dulu kepada yang mungkin baru bergabung untuk pelaksanaan coding akan ada pelaksanaan lomba Mobile Legends Bang Bang yang berlangsung pada tanggal 24 April hingga 25 April. Bagi yang memiliki keahlian dalam bermain game tersebut, mungkin bisa mendaftarkan diri. Oke. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya. Ini acara yang terakhir, doa penutup kepada Saudara Dimas Wisnu Wibowo. Saya persilahkan. Aduh, kok saya. Mungkin bisa dilempar ke Pak Aufid ya? Iya. Oh iya, Pak Aufid. Oke. Mohon kepada Pak Aufid untuk bisa memimpin doa untuk penutupan pada acara pada sore hari ini. Silakan Pak Aufid. Silakan kepada Pak Aufid untuk bisa memimpin doa untuk menutup acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua. Ya, baik, kita tutup acara ini, teman-teman. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi hab li min ladunka ma'at. Ya, kita lanjut ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga D3TI Informatika sukses selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga wabah Covid-19 segera Engkau angkat ya Allah. Semoga kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dan Engkau mudahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aufid juga untuk acara pada sore hari ini. Acara yang terakhir adalah acara penutup
sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan dosen dan alumni sekalian yang telah menyempatkan untuk mengikuti telekonferensi dalam Disnatalis D3TI pada tahun ini. Terima kasih kepada semuanya. Untuk acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku pembacara apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senaknya gak ada senaknya. Monggo bisa ngobrol santai dulu, kalau mau di ini juga silakan, tidak apa-apa. Selek. Iya. Aku cek dong. Halo Pak PI. Kegiatan ini disponsori oleh Sewa Kopersol. Mas Pak PI mana Pak PI? Dapat ya. Pak PI sehat Pak PI. Ya mungkin bisa perkenalan alumni dari tahun berapa, sekarang di mana, kerja di mana. Nah, mumpung alumninya bergabung kan bisa sharing-sharing nih. Benar, Bu. Tadi ada Mas Wahyudi, lalu yang ini mana? Ini Bawan di sini. Iya kan, Bawan? Teman-teman alumni yang itu di Raka 2008 dari Bali. Raka. Chandra ini Chandra. Oh, ya, dan gabung. Namanya beda-beda, nggak ada gambarnya ya. Itu ada Mas Eli, Bu, 2006. Mas Eli 2007 dari Jambi. 2012. Ayo Mas Fendi, silakan untuk dimoderatori biar alumni bisa memperkenalkan diri. Ya, biar semakin akrab dengan para mahasiswa dan calon alumni dan juga Emailcom. Calon mahasiswa, Bu. Bartati ada saya, Bartati ada Chandra yang selalu setia. Makanya nggak ada fotonya, nggak kelihatan ya, cuma ada namanya Chandra selalu. Hujan deras banget. Alah ya toh. Wong WNS, Zoom WNS di serius. Mas Yudi perjalanan ya, Mas Yudi? Iya Bu, dari lapangan Bu. Dari lapangan ya? Enggak work from home. Habis main sepak bola atau Mas Yudi? Dari lapangan Mas Yudi. Dari lapangan. Iya Mas, itu support. Nah ini Mas Panji, Armada ya? Iya Bu. Ya Allah. Armada lagi terbarunya apa Armada? Oh, lawas banget.
Ciptakan lagu baru ya. Ayo alumni bisa sharing-sharing nih. Bu, masuk D3 susah nggak Bu sekarang Bu? Gimana? Masuk D3 TI sekarang susah nggak Bu? Untuk keketatannya masih kurang lebih sama dengan yang dulu itu. Jadi susah nggak ya? Yang sudah bisa masuk, susah nggak masuk D3 TI? Pada dengar-cengir Bu mahasiswanya Bu. berarti gampang ya, berarti. Rasionya masih 1:25-26 itu. Jadi bersaing dengan 25-26 untuk bisa masuk D3 TI. Nah itu bisa dikatakan gampang atau susah ya. Kalau kemarin PMDK itu urutan ketiga ya, UNS yang vokasional itu. Untuk yang PMDK saja ya, belum nanti yang jalur ujian ya. Mas Fendi, kemarin kemarin kan sempat ada tracer alum itu Bu. Itu reportnya udah ada belum Bu ya? Untuk tracer alumni, ya. Untuk tracer alumni Bu, yang fakultas ya mungkin ya. Kalau yang di prodi itu kita lakukan di pertengahan tahun 2019 ya. Nah itu reportnya sih dari yang kembali itu bagus ya. Hanya saja memang bagus itu dalam artian begini, kalau setelah lulus ya waktu tunggu kurang dari 3 bulan itu sekitar 89% ya, jadi cepat mendapatkan pekerjaan dan juga sesuai dengan bidang IT ya, sesuai dengan bidangnya. Nah ini sebenarnya saya juga pengen bincang-bincang nih dengan alumni, apakah memang apa ya yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian dapatkan ya selama di perkuliahan itu sudah cukup lah ya untuk bekal cepat dan tepat mendapatkan pekerjaan ya. Cepat saja kalau mungkin tidak sesuai dengan apa ya hati nurani ya, apa ya jiwanya ya, mungkin akan rasanya kan tidak nyaman ya. Nah mungkin ada alumni yang berkenan sharing ya. Saya kira ngobrol santai kan nggak ada masalah ya, biar didengarkan adik-adik. Kira-kira nanti apa sih hal yang perlu diantisipasi untuk bisa apa ya, artinya bisa lebih cepat ya untuk mendapatkan pekerjaan ya. Kira-kira kurangnya apa dan seterusnya ya. Nah, mungkin alumni yang baru-baru mencari pekerjaan ini ya, kalau yang sudah angkatan lama saya kira mungkin akan berbeda ya untuk memberikan sharingnya ya, karena dari kurikulum dan seterusnya sudah agak beda ya. Kalau yang angkatannya Mas Armada dan seterusnya ini kan agak berbeda ya. Mas Yudi apalagi ya. Ada yang berkenan untuk sharing? Kerjaan saya nggak sesuai dengan IT Bu. Kalau Mas Yudi nggak sesuai dengan IT ya, tapi bisa dinikmati dengan baik ya Mas Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah kalau tidak sesuai dengan bidangnya begitu ya. Kemudian apakah yang sudah dipelajari itu memang apa ya, artinya yang saat perkuliahan hal-hal apa yang bisa diterapkan di pekerjaan yang memang nggak sesuai bidang itu, Mas Yudi? Mungkin lagi belokan ya, lagi nyetir, lagi belok ini Mas Yudi ini. Di belokan ada yang bening-bening ya, jadi terus nggak anu ya. Iya Bu, ulang Bu, putus Bu. Nah ini Mas Yudi sudah, jadi gini, kalau di
pengalamannya Mas kan sesuai dengan bidang ya, mungkin termasuk 11% yang tidak sesuai dengan bidang tadi. Nah, kira-kira hal apa yang masih bisa diterapkan atau yang masih bisa mendukung pekerjaan Mas Yudi dari yang sudah didapatkan pada waktu perkuliahan? Yang bisa mendukung, setidaknya kalau di tempat kerja, tahu kita lulusan IT itu teman-teman ini mulai dari buat PowerPoint, buat animasi, buat video, dianggapnya di dunia kerja itu orang IT itu bisa semuanya. Itu aja sih. Curhat Mas Yudi. Bisa semuanya ya. Nah itu pengalamannya yang. Jadi di dunia kerja siap-siap aja, gimana pinter-pinter kita manajemen lah gitu kan. Manajemen atau apa, manajemen pekerjaan, entah itu kerjaan yang berkaitan dengan IT atau enggak, banyak hal yang tidak terduga di dunia kerja yang jelas. Ya. Artinya ya Mas Yudi ya, mungkin memang pengalaman manajerial, contohnya saja pengalaman organisasi itu ya yang sangat membantu untuk menyelesaikan masalah apabila kadang dalam bekerja itu kan tidak mesti sesuai dengan rule atau yang sudah direncanakan begitu ya. Nah, dalam menyelesaikan itu ya mungkin ya. Nah itu ya, jadi adik-adik mesti bisa menyeimbangkan kalau pengalamannya sekarang ya dari ceritanya Mas Yudi itu bisa menyeimbangkan antara organisasi. Nah, ini saya kalau organisasi itu saya belajar untuk manajerial. Ya kalau di akademik ya di perkuliahan kan saya mempelajari ilmu yang mana tidak semuanya itu memberikan kemampuan untuk manajerial ya, mungkin kemampuan manajerialnya yang menyelesaikan sesuai dengan deadline ya, itu aja kan sambat ya, aduh nggak sempat melaksanakan kegiatan emailcom Bu karena tugasnya banyak kan begitu ya, hasil audiensinya kan seperti itu ya, tidak sempat ikut lomba Bu karena sudah sibuk praktikum. Nah itu sebenarnya Iya, memang bisa dipahami ya, Hanya saja akan lebih baik jika bisa, begitu ya. Kalau ada, karena UNS bisa ya, jadi ya kita harus bisa, kan begitu. Nah, Bu, di forum ini kan ada Mas Dukut yang kerjanya mungkin masih ada kaitannya dengan IT, ada Mas Haji Dikda yang kerjanya UI, ada kaitannya dengan IT, mungkin bisa sharing lah Bu, teman-teman alumni. Nah, ya. Dan sebagainya. Siap, terima kasih Mas Yudi. Monggo Mas Dikot, ayo alumni memberikan mohon untuk berkenan bisa memberikan sharingnya ya, karena ini sangat membantu untuk adik-adik mahasiswa ya, karena kalau mohon maaf ya kalau dosen saja sangat terbatas ya untuk memberikan contoh keaktifan kepada mahasiswa ya. Kalau alumni yang memberikan contoh, wah alumni itu ternyata luar biasa ya, bercakap-cakap dan seterusnya begitu ya, untuk menunjukkan diri ya, promosi diri dan seterusnya, itu sangat luar biasa ya. Tolong itu ditularkan ya kepada adik-adik mahasiswa sehingga adik-adik ini juga tidak malu-malu ya untuk menunjukkan prestasinya, kan begitu ya. Monggo Mas Dukot nggih. Mas Dukot, kemudian Mas Aji. Halo, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Mungkin sedikit koreksi Bu. Mas Dukot di Papua ya? Sudah pindah di Kalimantan Bu. Sudah pindah di Kalimantan ya. Terakhir ya, ketemu Bu, waktu ini ya di Tawangmangu itu ya Mas ya? Iya Bu, di Tawangmangu. Ya. Di Tawangmangu ya. Nggih, pripun Mas Dukot? Mungkin sudah sedikit koreksi. Melanglang buana, ya. Untuk pekerjaan saya memang di luar dari bidang saya sih Bu, lebih kepada komunikasi publik atau legal kalau bahasa kami. Jadi agak berbeda dari. Cuma mungkin kalau hal-hal yang ya betul apa yang disampaikan Mas Yudi,
bahwa kemampuan atau yang ya tadi organisasi saya yakin akan dibaca dan dilihat ketika adik-adik semua dibaca oleh HR. Nah ini kan kalau orangnya senang, tergantung fungsi-fungsi tertentu sih pemainnya. Cuma kalau untuk fungsi yang membutuhkan untuk komunikasi publik itu dari organisasi itu biasanya tak lihat teman-teman di bidang kami rata-rata ya organisasi cuma terus mungkin biasanya punya prestasi ke luar. Terus kemudian untuk di bidang IT ya tadi sama Mas Yudi tadi, yaitu pembuatan PowerPoint, desain dan sebagainya. Mungkin akan PowerPoint kadang diminta mungkin tim manajemen untuk membuat ya istilahnya menerjemahkan apa yang disampaikan manajemen ke PowerPoint dan lebih itu lebih kepada desainer sih cuma kita tidak apa ya, saya kira ilmu komputer itu kalau di zaman sekarang merupakan basic sih. Jadi kalau teman-teman mau masuk kemana saja saya kira dengan kemampuan teman-teman ini mungkin akan lebih mudah di era sekarang betul, betul. Tentunya gitu. Iya. Segala bidang kan memang membutuhkan ini ya sentuhan IT ya. Memang kalau dulu kan mungkin operator, admin kan gitu ya. Kalau sekarang mestinya sudah tidak hanya itu yang ingin kita capai ya, lulusannya kan tidak hanya sebagai operator gitu terusnya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bu, yang bisa ya, terima kasih Mas Dukut atas waktunya ya. Mas Dukut ini aktif banget loh, makanya adik-adik emailcom ini sering-sering nyolek alumni ya. Alumni itu kan sebenarnya pengen dijawil ya, pengen diajak ngobrol ya, pengen mengajak ngobrol kalian malahan sebenarnya ya. Kalau Mas Dukut cerita itu begitu dulu di Tawangmangu itu ya, saya ingat sebenarnya pengen banget begitu ya berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa ya, sehingga nanti kalau di dunia kerja itu nggak gugup begitu ya. Kalau di kita dosen kan memang pengetahuan apa ya di bidang pengetahuan kita ya, utamanya pengalaman di lapangan begitu ya, di industri kan memang bukan ya, tetapi kalau alumni itu sudah diri ya, masuk kemana mudahnya saja yang kurang terusnya. Monggo ada alumni ingkang berkenan untuk memberikan tambahan cerita. Kalau sampai sekarang perkembangannya sampai mana Bu ini kurikulum di D3TI? Nggih. Ini Mas siapa tadi ya? Iqbal saya. Oh nggih, Mas Iqbal. Kalau sampai saat ini kan memang kita di bawah sekolah vokasi ya Mas ya, jadi untuk sampai adik-adik yang angkatan 2019 ini menempuh 6 semester itu dengan TA gitu ya, sama seperti yang waktu dulu hanya upgrade-nya ya, mungkin penyesuaian untuk software-software atau beberapa mata kuliah yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan stakeholder ya. Biasanya kita mengundang stakeholder begitu, kemudian masukannya apa itu kita sesuaikan. Nah nanti kalau yang mulai angkatan 2020 baru ini sudah tadi sudah disinggung Pak PI itu menerapkan metode pembelajaran 321 ya, di mana 2 semesternya itu magang ya, 3 semesternya perkuliahan ya, jadi 3 semester kuliah di kampus, 2 semesternya magang. Nah maka yang 2 semester magang ini yang kita benar-benar harus alumni ya, butuh mungkin mau memberikan tambahan atau mungkin lagi training. Selamat ulang tahun D3 Teknik Informatika Membara. Oh iya, memberikan saran agenda pokoknya top banget. Mohon maaf sambil TOT tadi 2 layar jadi cuman mes. Kalau di Leli ini membantu untuk apa perumusan ya kurikulum D3TI ya.
cukup lama ya, jadi beliau cukup paham umumnya D3TI itu dan seterusnya ya. Mungkin seperti itu Mas Iqbal. Iya Bu, baik Bu. Yeah. Tambon, mau ada tambahan lagi? Atau ini sementara tutup ya? MC-nya sudah nggak ada ini ya? Iya, Bu. Tapi tetap PIC-nya Dimas Wisnu ya kan? Jadi dikembalikan lagi kepada Mas Dimas. Lah Mas Dimas ya. Atau Mas Arvin ya? Ini menjadi tempat untuk kangenan para alumni, Bu. Para alumni ya. Nah, alumninya itu lihat-lihat saya, tidak ada yang saling mengobrol ya. Enggak, Bu. Saya mau gitu. Jadi Bu, beli saran kalau ke teman-teman adik yang masih mungkin semester akhir. Saya masih belum melihat teman-teman yang mahasiswa ini bisa ke kakak kelasnya atau kakak kelasnya bisa ngasih tahu ke siswanya. Iya. Dari Oke, terima kasih. Oke, Mas Adam. Mas Adam sekarang di Jakarta juga ya? Jakarta ya? Iya, kebetulan saya juga di Jakarta. Bu. Oke. Iya. Terima kasih pertanyaan Mas Adam. Jadi sebenarnya memang metode adalah 6 minggu ya, 6 minggu magang. Nah, satu itu, kemudian yang kedua mahasiswa dibebaskan untuk bisa nyari sendiri ya. Yang ketiga, apabila memang dari prodi atau dosen itu ada memang sudah kerjasama dengan satu instansi atau startup tersebut ya, atau unicorn tersebut, maka bisa kan begitu. Nah, namun memang di tahun sebelumnya itu kita baru sebatas ke instansi yang letaknya itu di Solo dan sekitarnya ya, paling-paling Jogja kan begitu ya Mas ya. Kalau untuk startup baru tahun akhir 2019 itu kita dengan akun BIS sama OUT ya, akun BIS yang Jakarta, kemudian yang OUT itu yang Solo. Jadi itu yang saat ini sudah kita gandeng dan kita ajak untuk kolaborasi ya. MOU-nya sudah kita tanda tangani, hanya saja memang proses magangnya ini yang kita masih cari formula yang pas. Karena apa? Kendalanya kalau kita sistem magangnya kita 6 minggu ya, maka di pihaknya instansi itu yang kurang begitu. Jadi tidak bisa, minimal itu berapa ya, 4 bulan kalau tidak salah kemarin, 4 bulan kesepakatannya ya. Kalau bisa 6 bulan, kalau enggak minimal 4 bulan. Jadi itu bisa kita implementasikan itu mulai angkatan 2020 yang memang sudah 321 itu Mas. Jadi sudah, alhamdulillah sudah kita awali 2019 itu ya, sudah ada penandatanganan MOU dengan 2 app atau unicorn ya. Nah, nanti harapannya kan ada, setahu saya yang alumni itu juga ada di Gojek ya, itu ada ya. Kemudian nanti beberapa alumni yang lain ya, mungkin Mas Adam bisa memberikan informasi ya, kira-kira di mana ya, atau mungkin instansinya Mas Adam sendiri ini bisa ya, nanti silakan hubungi saya atau Pak Taufik ya, atau bisa lewat adik-adik mahasiswa. Gitu ya Mas Adam ya. Terima kasih masukannya, nanti minta tolong untuk informasi lebih lanjut ya. Jadi itu yang untuk diketahui bersama memang. Jadi yang sudah bisa kita kontak, kita gandeng adalah akun BIS dan OUT ya. Jadi memang untuk magang itu sebenarnya kalau saya dan prodi pribadi pengennya yang jauh itu tidak masalah ya, hanya saja nanti mempertimbangkan mahasiswa ini kalau magangnya jauh dari tempat kosnya itu akan menjadi kendala atau tidak begitu ya. Tetapi tetap nanti kita upayakan ya, tetap akan kita kolaborasi dengan yang memang sudah punya brand ya, punya nama begitu ya, sehingga
nanti siapa yang memang ingin ke sana dan punya kemampuan. Saya kira itu, karena kita juga harus menjaga nama baiknya prodi kita ya. Kalau semuanya masuk diloloskan ya tanpa seleksi, untuk masuk magang ke satu startup atau instansi yang memang sudah ada nama itu kan pasti ada seleksinya. Biasanya seperti itu. Ya, terima kasih masukan dari alumni ya. Monggo adik-adik mahasiswa, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada saya kembalikan ke Mas Dimas, atau mau dicukupkan ya. Kalau tidak ada, mungkin saya ucapkan makasih ya atas kehadiran semua alumni ya dan juga mahasiswa atas bincang-bincangnya ini. Ya nanti silahkan kalau mau dilanjutkan bincang-bincangnya mungkin antar alumni ya, kangen-kangenan kan biasanya begitu. Kemudian saya minta tolong untuk alumni ini, kayaknya ada alumni-alumni yang mohon untuk bisa dan seterusnya ya. Namun dengan adanya pandemi ini kita ya agak ketir-ketir begitu ya, karena memang dampaknya kan ke perusahaan-perusahaan ini juga cukup besar ya. Semoga saja tetap apa yang sudah kita rencanakan dan kita jalin itu nanti bisa kita laksanakan ya. Maka dari itu ya butuh bantuan alumni ya, sangat butuh bantuan dari alumni ya untuk bisa aktif ya memberikan informasi kepada prodi ya. Kalau tidak lewat mungkin kesulitan ya mencari nomornya dosen, itu bisa lewat emailnya D3TI ya, akan kita pantau. Aten ya, terima kasih. Silahkan untuk dilanjutkan dan saya pamit ya dari forum daring ini ya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan ya. Sekali lagi ya, nanti alumni kalau diundang emailcom untuk memberikan motivasi dan sharing pengalaman, mohon untuk siap gitu.